Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kami mampu menyelesaikan tugas kewarganegaraan, yaitu fenomena LGBT di negara yang berideologi Pancasila. Jadi, fenomena LGBT ini telah berkembang pesat di negara barat yang mengusung ideologi sekularisme kapitalisme, memisahkan agama dari kehidupan, disebabkan masa lalu yang kurang mengenakan. Berbagai macam cara digunakan untuk melegalkan perilaku penyimpangan ini, mulai dari memperhalus penyebutan nama yang dulunya itu bernama sodomites atau homoseksual, yang mana perbuatan ini selalu dianggap tabu oleh tiap individu yang mengerti. Sekarang itu telah berganti menjadi gay atau queer, yang mana adalah penyebutan baru saat ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman dari kelompok saya. Next. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan teman-teman kelompok kami. Yang pertama yaitu Putri Ainun Syahriawan, Cut Mauliditya, ada Husnul Mariah, Ayu Ardana Reski, Fatur Rahman atau saya sendiri, Maharani Reski, Arena Reski, dan Siti Azhara. Oke, baik. Untuk mengefisienkan waktu, kita mulai saja. Yang pertama itu ada konsep LGBT, yang dimana konsep ini akan dijelaskan oleh Saudari Ainun. Kepadanya disilahkan. Terima kasih moderator. Konsep LGBT. LGBT atau GLBT adalah akronim dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah ini digunakan semenjak tahun 1990-an dan menggantikan frasa komunitas gay karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan. Akronim ini dibuat dengan tujuan untuk menekankan keanekaragaman budaya yang berdasarkan identitas seksual dan gender. Kadang-kadang istilah LGBT ini digunakan untuk semua orang yang tidak heteroseksual, bukan hanya homoseksual, biseksual, dan transgender. Maka dari itu, seringkali huruf Q juga ditambahkan agar orang-orang yang masih mempertanyakan identitas seksual mereka juga terwakili. Contohnya LGBTQ atau GLBTQ yang digunakan semenjak tahun 1996. Istilah LGBT sangat banyak digunakan untuk menunjukkan diri. Istilah ini juga diterapkan oleh mayoritas komunitas dan media yang berbasis identitas seksualitas dan gender di Amerika Serikat dan beberapa negara berbahasa Inggris lainnya. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Ainun. Selanjutnya ada fenomena LGBT yang terdapat di wilayah Indonesia. Dan ini akan dibahas oleh Saudari Cut. Kepadanya kami silahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Kali ini akan membahas mengenai fenomena LGBT di Indonesia. Jadi LGBT di Indonesia sendiri setidaknya sudah ada sejak era 1960-an. Ada juga yang banyak menyebut fenomena LGBT ini sudah mulai ada sekitar dekade 1960-an. Lalu LGBT berkembang pada dekade 1980-an, 1990-an, dan meledak pada era 2000-an hingga sekarang ini. Homoseksual sendiri di Indonesia pada umumnya masih dianggap tabu oleh masyarakat maupun pemerintah. Diskusi publik mengenai homoseksualitas sangat terbatas dan jarang dibahas secara terbuka. Maka ketika membicarakan mengenai hak-hak dasar warga negara, komunitas LGBT banyak menemukan kesulitan dan benturan sosial. Maka dari itu, tidak sedikit masyarakat yang membenci, menolak, takut, merasa jijik, bahkan memunculkan dan menjauhi orang-orang LGBT. Fenomena ini membuktikan dengan jelas bahwa masyarakat Indonesia sulit untuk memberikan ruang untuk pemenuhan hak-hak kelompok LGBT. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Cut Mauliditya. Selanjutnya itu ada fenomena LGBT di dunia internasional, di mana
Ini akan dijelaskan oleh Saudari Husnul Mar'iyah. Kepadanya disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Fenomena LGBT di dunia internasional. Sejarah LGBT dapat ditelusuri kembali sejak awal pertama bukti seksualitas dan cinta sesama jenis tercatat pada peradaban kuno, termasuk sejarah orang dan budaya lesbian, gay, biseksualitas, transseksualitas, dan transgender atau LGBT di seluruh dunia. Setelah bertahan dari penganiayaan selama berabad-abad yang mengakibatkan rasa malu, penindasan, dan kerahasiaan hanya dalam beberapa dekade terakhir ini telah terkejar dan terjalin ke dalam narasi sejarah yang lebih utama. LGBT sendiri muncul atas kegagalan Barat dalam menghadapi krisis moral dan perilaku. 4 pilar kebebasan mereka, yaitu kebebasan beragama, kebebasan kepemilikan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berperilaku, telah gagal dalam menghadapi kerasnya arus peradaban yang selalu ditawarkan oleh hawa nafsu, politik, dan revolusi teknologi industri. Di negara maju seperti Amerika dan Eropa, keberadaan kelompok LGBT telah mendapat pengakuan dari negara. Mereka tidak lagi dianggap sebagai perilaku yang abnormal. Perilaku LGBT dipandang sama seperti perilaku manusia lain, dan itu dikategorikan sebagai hak asasi yang wajib dilindungi oleh negara. Demikian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Husnul Mar'iyah. Selanjutnya itu ada contoh kasus LGBT di Indonesia. Di sini terdapat 3 contoh kasus, di mana kasus pertama dan kedua akan dibahas oleh Saudari Ayu Ardana Reski, dan kasus ketiga akan dibahas oleh saya sendiri. Kepada Saudari Ayu Ardana Reski, disilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan membahas tentang contoh kasus LGBT di Indonesia. Kasus LGBT di Indonesia telah terjadi beberapa waktu lalu. Hal ini tentunya menjadi pelanggaran, mengingat bahwa LGBT sangat dilarang keras di Indonesia. Beberapa dari kasus tersebut bahkan diliput di pemberitaan luar negeri. Kasus yang pertama ada pesta gay Kelapa Gading, insiden penggerebekan 141 pria diduga homoseksual. Di ruko yang diduga sebagai lokasi pesta seks gay di Kelapa Gading, Jakarta Utara, menjadi sorotan dunia. Media asing dari beberapa benua turut menyoroti peristiwa tersebut. Dari Asia, artikel berjudul Indonesian Police Arrest 141 Men in Jakarta Over Gay Party digunakan oleh media Singapura New Straits Times untuk melaporkan pesta tersebut. Sementara dari Australia, ABC News melaporkan insiden itu dengan Indonesia Police Arrest Dozen in Raid on Jakarta Gay Sauna. Kemudian untuk kasus kedua ada pernikahan gay di Bali. Pada September 2015, warga Bali dihebohkan dengan pernikahan pasangan 2 pria di sebuah hotel di daerah Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Pernikahan itu dihadiri oleh seorang pemangku, dalam hal ini pemimpin upacara agama Hindu, dan dihadiri oleh kedua orang tua salah satu mempelai pasangan sejenis itu. Hal yang dilakukan kepada pria berbeda warga kebangsaan ini membuat Gubernur Bali Made Mangku Pastika naik pitam. Kontroversi tersebut mengundang pemberitaan dari media asing, salah satunya berasal dari Australia. Dalam satu artikelnya, media menuliskan judul Kontroversi After Gay Marriage Wedding in Bali sebagai tajuk pemberitaannya. Mereka menuliskan dari laporan yang mereka terima, kemungkinan besar pasangan ini berasal dari Amerika Serikat dan Indonesia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu ada pesta gay di Surabaya. Pada awal Mei, masyarakat Surabaya dikejutkan dengan pesta gay yang diduga dilakukan oleh ruangan 203 dan 304. Sempat digerebek jajaran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polrestabes Surabaya pada Minggu 30 April 2017.
Dalam kejadian tersebut, sebanyak 14 orang ditangkap. Satreskrim Polres Kota Surabaya menggelar tes infeksi menular seksual terhadap 14 orang yang ditangkap tadi. Dan hasil 5 dari 14 orang tersebut mengalami virus HIV. Peristiwa ini sempat disorot juga oleh kantor berita yang terdapat di Prancis. Mereka menulis judul pemberitaan Indonesian man facing 15 years in prison for a gay party. 2 orang yang diduga pelaksana pesta seks tersebut terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara, di mana dia melanggar pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Baik, selanjutnya adalah faktor timbulnya LGBT, di mana faktor ini terdapat 3 faktor juga berturut-turut. Faktor pertama akan dijelaskan oleh saya dan faktor kedua akan dijelaskan oleh saudari Maharani. Adapun faktor pertama yaitu faktor biologis, kombinasi atau rangkaian tertentu di dalam genetik atau kromosom, orak, hormon, dan susunan syaraf diperkirakan mempengaruhi terbentuknya homoseksual. Deti Rianti dan Sinli Evan Putra SSI mengungkapkan bahwa berdasarkan kajian ilmiah, beberapa faktor penyebab orang menjadi homoseksual itu dapat kita lihat dari susunan kromosomnya, ketidakseimbangan hormon, struktur otak, dan kelainan struktur syaraf. Walaupun demikian, faktor-faktor biologis yang mempengaruhi terbentuknya LGBT ini masih akan terus diteliti dan dikaji lebih lanjut oleh para pakar di bidangnya. Faktor selanjutnya saya berikan kepada Maharani Rizky. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor lingkungan, di mana lingkungan ini diperkirakan turut mempengaruhi terbentuknya seksualitas. Faktor lingkungan yang diperkirakan dapat terbentuknya LGBT dapat berupa faktor budaya atau adat istiadat seperti dalam suku Etoro, yaitu suku pedalaman Papua Nugini yang terdapat kepercayaan di mana laki-laki muda harus memakan sperma dari pria yang lebih tua untuk memperoleh status sebagai pria dewasa dan menjadi dewasa secara benar dan bertumbuh menjadi pria kuat. Faktor yang terakhir itu ada faktor pola asuh anak, di mana sejak dini seorang anak telah dikenalkan pada identitas mereka sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Dan pengenalan identitas diri ini tidak hanya sebatas pada sebutan, namun juga pada makna di balik sebutan laki-laki atau perempuan tersebut dari segi fisik, sifat, tuntutan dan harapan, serta penampilan luarnya. Kegagalan mengidentifikasi dan mengasimilasi identitas seksual ini dapat dikarenakan karena figur yang dilihat dan menjadi contoh untuk anak itu tidak memerankan peran identitas seksual mereka sesuai dengan nilai-nilai universal yang berlaku. Sekian materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Maharani Rizky. Selanjutnya itu ada dampak yang ditimbulkan dari LGBT ini. Selanjutnya akan dibahas oleh saudari Ariana Rizky. Padanya disilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak yang ditimbulkan dari LGBT. Dari LGBT inilah memiliki dampak karena setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan memiliki dampak, termasuk dalam hal seksualitas. Dalam tulisan Veronica Adesa SPSI, dijelaskan mengenai dampak yang ditimbulkan dalam homoseksualitas. Dampak yang pertama yaitu dari lingkungan eksternal. Keberadaan kaum LGBT di tengah-tengah masyarakat dan di dalam berinteraksi atau bersosialisasi dengan lingkungan senantiasa dihadapkan pada hukum, norma, nilai-nilai, dan juga aturan tertulis maupun yang tidak tertulis.
Misalnya hukum negara yang tidak memperbolehkan terjadinya pernikahan antara sesama jenis kelamin, norma agama yang tidak memperbolehkan LGBT, aturan tidak tertulis yang berlaku di masyarakat untuk menghindari relasi dengan kaum homoseksual, kemudian menutup kesempatan bagi kaum homoseksual untuk berkarya atau bekerja, bersekolah ataupun kesempatan untuk mendapat pelayanan kesehatan yang sama dengan yang lain. Situasi tersebut berpotensi menghasilkan reaksi dan juga perlakuan yang bermacam-macam, salah satunya dari lingkungan di sekelilingnya. Ada yang bersikap biasa, ada yang memandang sebelah mata, hingga perlakuan yang tidak menyenangkan seperti dikucilkan, disisihkan, atau dijauhi oleh keluarga, teman, dan lingkungan kerjanya. Dan menutup kemungkinan ada kaum homoseksual yang menghadapi situasi dan juga respon yang berbeda dari masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan hukum dan budaya yang berlaku antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Dengan demikian, sangat mungkin terjadi kaum homoseksual tertentu di masyarakat A dengan budaya yang mungkin terjadi, yaitu nilai-nilai tertentu yang memiliki risiko perlakuan yang berbeda dengan kaum homoseksual di masyarakat B dengan budaya dan nilai-nilai yang tidak sama. Selanjutnya yaitu dampak dari perilaku diri sendiri. Seseorang atau seorang LGBT senantiasa berhadapan dengan adanya realitas gaya hidup tertentu yang berlaku di kalangan kaum LGBT. Gaya hidup ini meliputi cara, perilaku, dan juga kebiasaan tertentu, baik itu dalam mengekspresikan orientasi seksual, bersosialisasi, maupun menjalani hidup sehari-hari. Gaya hidup tertentu pada kaum LGBT dapat berisiko buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental dan juga emosional, seperti berganti-ganti pasangan dalam berhubungan seksual, melakukan hubungan seksual yang tidak aman, melakukan anal seks, minum minuman keras, dan juga narkoba. Gaya hidup demikian beresiko terhadap terganggunya kesehatan fisik, termasuk HIV/AIDS dan terganggunya kesehatan mental dan emosional, seperti kecemasan berlebihan, depresi, merusak atau menyakiti diri sendiri, dan sebagainya. Mungkin itu materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ariana Rizky. Pembahasan terakhir yaitu solusi dari penanganan LGBT ini yang akan dijelaskan oleh Saudari Siti Azhar. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kali ini saya akan menjelaskan solusi penanganan LGBT. Yang pertama itu penanganan fisik. LGBT dapat ditinjau dari segi fisik, penyakit yang timbul, dan mental kejiwaan. Karena sehat merupakan keadaan fisik, mental, dan sosial terbatas dari gangguan, sehingga individu dapat menjalankan fungsinya sebagai manusia. Dari segi fisik, LGBT menyebabkan penyakit menular seksual, PMS. Penyakit menular seksual adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari seorang ke orang lain melalui hubungan seksual. Penyebab utama adalah jamur, parasit, virus, dan bakteri. Bakteri penyebab penyakit menular seksual berada di anorektum dan kulit sekitar anus. Spesies bakteri tersebut antara lain Neisseria gonorrhoeae, Campylobacter jejuni, Chlamydia trachomatis, Chalaemactobacterium granulomatis, dan Treponema pallidum. Kemudian penanganan mental. Dari sisi mental, LGBT merupakan gangguan kejiwaan. Kelompok LGBT merasa sulit mengidentifikasikan identitas gender dirinya sendiri. Dan tidak sedikit kelompok LGBT yang mengalami depresi, rendah diri, dan memiliki perasaan ingin bunuh diri karena merasa asing dan berbeda. Penyembuhan pada kasus ini dibagi menjadi dua, yaitu terapi infeksi menular seksual dan terapi psikologi. Pengobatan infeksi menular seksual dapat menggunakan obat-obatan yang tersedia. Pemilihan obat berdasarkan kultur bakteri, namun kita harus melihat kasus ini dari berbagai aspek, tidak hanya tentang penyakit seksualnya, namun harus mempertimbangkan aspek psikologi. Pemulihan orientasi seksual dapat dilakukan jika pasien bersedia untuk menjalani reparatif terapi.
Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih. Itulah tadi beberapa materi mengenai fenomena LGBT yang terdapat baik di Indonesia maupun di luar negeri. Tiap individu diharapkan mampu menjaga diri sendiri dan perilakunya terhadap orang lain. Karena perilaku yang kurang menyenangkan yang didapat dari penderita LGBT ini menjadi salah satu pemicu sehingga diberlakukan sikap toleransi dan saling menghormati untuk menghindari dari LGBT ini. Mungkin itu saja persembahan presentasi atau diskusi dari kelompok kami, kelompok 6. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.